orang yang mau berkontribusi atas pembangunan di Lampung Timur, pada dasarnya sama siapa saja saya harus siap bekerja sama. Kalaupun dipasangkan dengan siapa saja, pada dasarnya saya siap. Tapi Lampung Timur kan harus dilihat tidak hanya perspektif dari orang Lampung Timur, tapi orang luar yang harus melihat gimana perkembangan Lampung Timur. Ya, yang saya pikirkan cuma gimana cara membangun. Kalau bisa, malah Lampung Timur itu punya BMD sendiri. Jadi semua harus berubah. Nggak bisa seorang birokrat dengan pendapatan yang sekian lalu bekerja dituntut lebih. Kalau orang bergaji tinggi, maka dia tidak rentan akan korupsi atau diberi stimulus apapun yang membuat birokrat itu bergairah. Jadi saya tidak bicara menang, bicara kalah pun kita akan membangun gimana caranya. Nggak terekspos nih Lampung Timur bahwa ini adalah sebenarnya dekat dengan Jawa. Lampung Timur menjadi salah satu kabupaten yang paling baik di Provinsi Lampung. Siapa sosok Bang? Ini sosok yang akan Abang, kalau saya mencium Bang ini di posisinya tidak di ketua, tidak di kepala, di posisi wakil. Kalau analisa saya, tapi saya meminta jawaban itu Abang mengambang serahkan ke partai itu. Nah, ketika Abang memilih posisi wakil, siapa yang akan Abang pilih? Karena di sana ada Pak Dawam yang sudah bilang akan berpasangan dengan Azwar Hadi, ada juga Pak Saiful Bohari yang juga belum diketahui siapa wakilnya yang akan, dan juga ada Pak Yusron yang juga belum diketahui wakilnya. Jadi antara Pak Saiful dan Pak Yusron kalau Abang di posisi wakil, tapi itu pun Abang akan menyerahkan ke partai apakah di posisi kepala atau di wakil. Nah, sesuai pertanyaan saya tadi Bang, mungkin bisa dijawab Bang, apa tadi ada dua tadi kan antara Pak Saiful dan Pak Yusron. Tapi kalau saya lebih analisa lagi, posisi Pak Saiful kan ada hubungan tidak terlalu baik dengan Demokrat sejarahnya gitu. Jadi pilihannya mungkin analisa saya Pak Yusron. Jadi bagaimana nih tanggapan? Ini tebak-tebakan Bung Wira saja ya. Jadi pada prinsipnya sebagai orang yang mau berkontribusi atas pembangunan di Lampung Timur, pada dasarnya sama siapa saja saya harus siap bekerja sama. Ada itu saya dengar calonnya Pak Yusron, Pak Dawam atau Pak Saiful, tiga-tiganya kalaupun dipasangkan dengan siapa saja pada dasarnya saya siap. Tapi alangkah lebih enaknya kalau berpasangan dengan yang sudah saya kenal. Nah, mengenai yang sudah kenal siapa, nah mungkin nanti kita dalam selanjutnya saya akan ceritakan. Nah, tapi Bang, yang jadi penasaran publik juga, khususnya saya sih sendiri, bahwa Abang berangkat dari partai nantinya kemungkinan Partai Demokrat, karena Abang melamar Partai Demokrat. Tapi Abang sebelumnya backgroundnya adalah partai PSI. Seharusnya saya manggilnya bro ini. Karena sebutan. Sudah pamit dengan partai Abang sebelumnya. Saya menghargai setiap keputusan partai politik manapun, dan saya dididik untuk selalu menghormati apa yang sudah saya jalani. Jadi saya sudah pamit
ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mencalonkan diri melalui partai lain. Dan diizinkan? Diizinkan. Jadi pada dasarnya untuk yang lebih baik, pasti kalau caranya baik, kita ngomong baik, ya mudah-mudahan diizinkan. Pasti. Sudah mendapat izin? Ya. Itu sudah dalam bentuk surat atau dalam bentuk lisan? Saya pertelepon karena saya memang bukan pengurus. Oh, bukan pengurus. Bukan pengurus partai. Jadi waktu itu hanya kader. Waktu itu dicalonkan sebagai calon anggota legislatif karena suara partainya nggak lolos PT, makanya saya juga dalam hal ini saya bukan pengurus partai. Ya, sebelumnya kan juga Abang bukan orang jauh Demokrat kan gitu. Saya menyebutnya bukan orang jauh karena Abang orangnya Pak pendukung tim suksesnya Pak SBY. Jadi nggak ujuk-ujuk masuk ke Demokrat. Apa minta bantuan Pak SBY juga untuk mendapatkan rekom? Enggak. Saya pikir Demokrat tuh punya talent scouting kali ya. Oh, talent scouting. Iya. Mana orang-orang yang kira-kira mau berjuang, mana yang kira-kira hanya mementingkan kepentingan pribadi sebagai partai politik untuk memuluskan jalan pribadinya. Mungkin itu. Saya percaya semua harus dilakukan secara profesional. Iya. Nah, mungkin setelah Abang mendeklar nih, saya declare di Wirapona bahwa mungkin nanti juga para wartawan yang lain akan mengkonfirmasi keseriusan Abang di Lampung Timur ini. Nah, Abang kapan mulai akan turun langsung ke Lampung? Pastinya kan Abang harus kampanye. Abang harus kampanye, Abang akan turun dan tentu tetap mematuhi Undang-Undang Nomor 10 2006 tentang protokol kesehatan. Nah, apa nih Bang langkah-langkah untuk menarik simpati? Dan Abang juga nggak terlalu orang baru juga di Lampung Timur karena Abang juga waktu caleg kemarin mendaftar dari Lampung Timur. Kalau boleh tahu berapa suara Abang raih di sana? Di sana 17.000. 17.000 dari Lampung Timur. Udah punya modal itu. Berarti kan popularitas Abang juga sudah teruji di sana. Nah, kapan Abang mulai turun untuk di Lampung Timur? Jadi kalau bicara turun, sebenarnya hampir tiap minggu saya turun karena saya punya usaha di Lampung Tengah yang melewati Lampung Timur. Di lintas timur saya punya 2 pabrik yang harus saya lewati lintas timur itu. Jadi kalau turun sebenarnya ya hampir tiap minggu saya lewati dan saya selalu mampir di situ melihat. Jadi Lampung Timur kan harus dilihat tidak hanya perspektif dari orang Lampung Timur, tapi orang luar yang harus melihat gimana perkembangan Lampung Timur. Selama 2013 sampai 2020 7 tahun, ya saya lihat perbaikannya tidak terlalu signifikan. Artinya ya gitu-gitu aja, orangnya begitu-gitu aja, pembangunannya gitu-gitu aja. Jadi kita iri lah sama kabupaten lain yang tiba-tiba bikin tempat wisata yang bagus, resort bagus, terus industrinya bagus. Kenapa sih di situ jalannya besar, Lampung Timur, lintas timurnya? Kenapa sih infrastrukturnya nggak digali dengan baik? Jadi kalau turun ya secepat mungkin akan kita lakukan lagi gitu. Apa komitmen Abang nanti di Lampung Timur ketika misalnya tadi diijabah? Komitmen untuk Lampung Timur selain untuk itu. Karena kan Abang ini dunia usaha yang memang berkaitan juga dengan infrastruktur gitu. Khawatirnya orang kan akan menyangka Abang akan memanfaatkan posisinya ketika terpilih untuk keuntungan perusahaan. Nah itu seperti itu yang harus Abang tidak bisa dipungkiri. Orang akan menduga seperti itu. Nah, apa ada nanti komitmen untuk tidak menggunakan itu? Saya komitmen tidak akan menggunakan kepentingan perusahaan. Tidak. Kenapa? Ya yang saya pikirkan cuma gimana cara membangun. Kalau bisa, malah Lampung Timur itu punya BMD sendiri yang mengurusi jalan, punya BMD sendiri yang mengurusi tentang pengelolaan pertanian ini. Gitu. Karena kalau diurusi sama
pemerintah daerah itu memberi stimulus kepada petani dan masyarakat itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi memang itu tidak akan mengeruk keuntungan itu karena sudah cukup ya Bang. Nanti akan ketahuan nih Bang di LHKPN Abang akan melaporkan dan akan ketahuan itu apa kekayaan Abang itu benarnya kan di situ. Apa memang sudah cukup ini? Ya, kalau buat makan-makan cukup. Buat makan. Nah itu yang apa tapi untuk masuk ke birokrasi ke birokrasi lagi ya. Alasan utamanya lah Bang. Dari birokrasi ke politisi, meskipun pejabat politik, tapi kan memimpin birokrat. Okay. Nah, apa alasan utamanya untuk ini? Jadi semua harus berubah. Nggak bisa seorang birokrat dengan pendapatan yang sekian, lalu bekerja dituntut lebih. Saya waktu itu pengalaman memodernisasi di Departemen Keuangan. Pertama-tama yang kita lakukan adalah tes, mencari orang yang mau tidak KKN, tapi syaratnya dia beri insentif yang bagus. Namanya tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja. Jadi kalau gaji secara teori, kalau orang bergaji tinggi, maka dia tidak rentan akan korupsi. Tapi kalau orang gajinya rendah, dia kurang. Listrik nggak cukup, makan nggak cukup, sekolah anak mahal, dia nggak mampu. Seorang birokrat, PNS, pasti dia berpikiran, saya mencari tambahan lain. Kalau tambahan yang lain dia dalam bentuk usaha yang halal, oke. Tapi yang gawatnya kalau dia berpikiran, cara mencukupinya, saya harus korup. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat gimana PNS itu penghasilannya lebih bagus. Itu terjadi di daerah-daerah besar seperti DKI Jakarta. Tunjangan kinerjanya sama swasta bisa dibandingkan. Nah kalau misalnya di Lampung Timur, kita beri stimulus itu dengan catatan bahwa kamu harus taat dengan prosedur, tapi dengan insentif yang dinaikkan misalnya. Atau diberi stimulus apapun yang membuat birokrat itu bergairah. Pasti ya kalau kita di swasta kan begitu gaji tinggi kan kita tanggung jawab lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita penghasilan rendah tapi tanggung jawab tinggi, kebutuhan nggak ada, ya kalau di swasta kan keluar. Kalau pegawai negeri nggak bisa keluar. Nah itu. Mungkin ini terakhir closing statement Abang. Apa ini yang namanya Abang memastikan orang keuangan bisa memarketkan diri Abang ke masyarakat. Nah, apa ini yang Abang akan marketkan diri Abang ke masyarakat? Pilih saya akan seperti ini. Yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa nantinya ketika Abang memang nanti menerima rekom dari partai dan Abang akan berpasangan mungkin dari siapa nantinya calonnya kan, atau enggak Abang juga menarik pasangan karena Abang tidak bilang Abang ikut atau. Nah untuk meyakinkan warga Lampung Timur untuk memutuskan memilih Abang, terutama meyakinkan kembali 17.000 tadi suara pemilih Abang waktu di Pileg ya 2019 ya. Jadi sederhana saja, saya nggak bicara muluk. Kalau saya akan tidak bicara kalau di luar kemampuan saya. Saya nggak akan bicara di luar kemampuan saya. Jadi yang saya bukan janjikan, yang saya punya hanya ilmu yang saya pelajari. Saya belajar dari ekonomi. S1, S2 sampai S3. Khususnya keuangan. Lalu di bidang politik saya tidak pernah belajar. Nah, jadi kalau saya berjanji di bidang politik sudah pasti saya tidak berani. Tapi secara di bidang ekonomi gini aja deh, ada orang yang dalam pencalekan gagal di daerah itu, tapi dia bikin pabrik di situ. Gunanya buat memajukan ekonomi di situ. Di pabrik kita nggak ada saudara. Tenaga kerja dari setempat. Di tempat saya kalah. Gitu.
Jadi saya tidak bicara menang, bicara kalah pun kita akan membangun gimana caranya. Iya. Itu yang saya inginkan. Kalaupun menang, kalaupun dijabah bahwa kita menjadi birokrasi lagi di sana, itu akan lebih mudah. Di mana semua instrumen buat menstimulus Kabupaten Lampung Timur itu akan kita gunakan karena nggak terekspos nih Lampung Timur bahwa ini adalah sebenarnya dekat dengan Jawa. Ya, itu yang tidak terekspos. Selama ini yang terekspos Pasawaran, padahal lewat Bandar Lampung dulu. Ini kan bisa langsung ke Lampung Timur. Jadi saya sih berharap Lampung Timur menjadi salah satu kabupaten yang paling baik di Provinsi Lampung. Itu saja. Nah, caranya tadi sudah dipaparkan. Ya, demikian pemirsa Mira Corner, bincang saya dengan Bang Beni Kisworo, seorang pengusaha, mantan birokrat yang sekarang berpolitisi juga, dan tadi dipaparkan alasan-alasannya mengapa dia memilih Lampung Timur, menghibahkan dirinya untuk menjadi pimpinan di Lampung Timur. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi lagi, Bang. Terima kasih sudah hadir di studio Rilis TV. Kami mohon maaf jika ada perkataan atau yang tidak berkenan, dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi pertemuan kita ke selanjutnya. Terima kasih juga, Bung Wira. Nah, demikian pemirsa, saya juga mohon pamit. Sampai jumpa di episode Wira Corner lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.